suatu bilangan berpangkat. Akar terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu akar kuadrat. Akar kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Namun untuk akar kuadrat ini seringkali kita temui bentuknya akar saja tanpa ada angka 2 pada samping kiri. Kemudian ada jenis yang kedua yaitu akar kubik. Bentuknya seperti ini. Untuk lebih memahaminya, kita langsung bahas contoh soal. Baik, di sini ada 3 contoh soal untuk akar kuadrat. Di sini saya tidak menuliskan angka 2 pada samping kiri karena untuk akar kuadrat itu sendiri sering dituliskan akar saja tanpa dituliskan angka 2 pada samping kiri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh soal ini? Caranya yaitu kita cari angka yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali dengan angka yang sama menghasilkan angka pada bilangan akar tersebut. Tentu untuk akar 9 jawabannya adalah 3. Dapat kita buktikan 3 ketika kita kalikan sebanyak 2 kali menghasilkan 9. Nah, ini sudah terbukti sesuai definisinya, yaitu akar kuadrat adalah suatu bilangan ketika kita kalikan sebanyak pangkatnya dengan bilangan yang sama menghasilkan bilangan pada akar tersebut. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu akar kuadrat dari 49. Ini sama halnya penyelesaiannya dengan pada soal yang pertama yaitu akar 9. Nah, pada akar 49 ini kita cari bilangan yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali dengan bilangan yang sama menghasilkan 49. Tentu kita ketahui bahwa 49 ini bisa kita dapatkan dengan 7 dikalikan dengan 7 atau 7 kuadrat. Jadi akar 49 adalah 7. Nah, untuk contoh soal terakhir yaitu akar 81. Nah, untuk soal terakhir ini mungkin teman-teman yang sudah memahami penjelasan saya tadi bisa langsung jawab di kolom komentar. Kemudian kita lanjut pada pembahasan contoh soal akar kubik. Oke, misalnya 8 akar kubik. Kita terlebih dahulu mencari bilangan yang ketika dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali maka menghasilkan angka 8 ini. Maka sudah jelas jawabannya adalah 2. Mengapa 2? Karena kita bisa buktikan yaitu dengan mengkalikan bilangan yang sama yaitu 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 dikali 2. Nah, menghasilkan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, didapatlah bahwa didapatkanlah 8 akar kubik, yaitu jawabannya adalah 2. Itu basis bilangannya. Kemudian untuk akar 64 akar 3 atau 64 akar kubik, kita cari juga seperti pada soal yang pertama, yaitu kita cari bilangan yang ketika kita kalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali maka menghasilkan akar pada bilangan ini yaitu 64. Jawabannya yaitu 4. Kenapa 4? Karena kita juga bisa membuktikan apakah benar 64 akar kubik adalah 4, yaitu dengan mengkalikan 4 ini sebanyak 3 kali. 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64. Maka terbukti bahwa 64 akar kubik adalah 4. Nah, untuk contoh soal terakhir mungkin teman-teman bisa langsung jawab di kolom komentar. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu logaritma. Kita mulai dari definisi logaritma itu sendiri. Logaritma adalah fungsi inverse dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma X adalah eksponen dengan bilangan pokok B yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X.
Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada dua contoh soal tentang logaritma. Yang pertama yaitu 2 log 8 dan yang kedua 2 log 32. Nah, caranya yaitu kita mencari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, yaitu 2 pangkat 3. Nah, jadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2 log 32. Sama dengan yang pertama, kita mencari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 32, yaitu 2 pangkat 5. Sekian dari video saya. Bagi teman-teman yang belum memahami penjelasan saya tadi, boleh langsung bertanya di kolom komentar, dan jika saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawab. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.